Aku melihat banyak manusia, laki-laki, perempuan, sedang antri dengan tatapan yang hampa gitu. Terus berjalan seperti zombie gitu. Salam teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya mau berbagi cerita mengenai vision atau penglihatan yang saya dapat di bulan April lalu ya. Sudah lama sih. Intinya saya baru berani ya bercerita mengenai hal ini, karena sejujurnya saya agak sedikit takut sih bercerita, karena ini visionnya agak mengerikan ya menurutku. Karena beberapa kali saya kalau lagi berdoa mendapat penglihatan itu baru kali ini yang seperti ini gitu. Saya memberanikan diri membuat video ini karena istri saya juga mendesak untuk membagikan hal ini, karena ini istilahnya bisa menjadi warning bagi kita semua, terutama umat Tuhan ya. Nah, visionnya atau penglihatannya tuh pada waktu itu aku melihat banyak manusia, laki-laki, perempuan sedang antri dengan tatapan yang hampa gitu. Terus berjalan seperti zombie gitu ya. Lalu mereka menjatuhkan diri ke dalam jurang gelap gitu. Dan itu banyak banget gitu. Nah, jurang gelap itu aku meyakinnya kayak jurang maut gitu. Nah, dan itu kejadiannya banyak banget orang berjatuhan gitu. Terus aku diingatkan di ayat Alkitab di Matius 22 ayat 14 ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, tiba-tiba ayat itu teringat di kepalaku ya. Nah, terus terang aku bingung ya waktu itu mengenai mimpi ini, dan yang pasti sangat menakutkan sih bagi saya, karena itu terlihat manusia itu menjatuhkan diri dengan sengaja gitu. Jadi kayak gini nih, jalan terus ini jurang, tep gitu, jatuh banyak, dan antri itu banyak banget, tak terhitung gitu. Nah itu aku jujur saja agak sedikit worry ya, kenapa ini ya, apa nih ya, Tuhan mau apa. Cuma akhirnya aku mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa mengenai vision ini ya, jadi kelihatannya Tuhan mau memperlihatkan ke depan bakal banyak manusia ya di dunia ini akan mengalami stres, depresi gitu ya, panik, khawatir, dan gangguan-gangguan lainnya ya, yang membuat mereka seperti zombie gitu, kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan jurang maut itu bicara mereka bahkan mungkin banyak yang bakal mengakhiri hidupnya ke jurang maut gitu. Nah itu terus terang itu sangat sad ya. Jujur aja aku sad sih ngelihat hal ini ya, dan aku berdoa terus ya agar kejadian ini tidak terjadi gitu ya. Ya semoga Tuhan berbelas kasihan buat umatnya terutama, dan buat umat manusia di seluruh dunia ini. Aku pun terus berdoa, terutama yang lihat video ini, aku pun akan berdoa buat kalian. Start dari awal April 2020 lalu, aku beberapa kali dalam kesempatan lagi berdoa gitu, Roh Kudus seperti mengingatkanku berkali-kali bahwa tahun depan akan terjadi tahun yang benar-benar hard times bagi manusia ya. Jadi ekonomi yang sulit lah gitu lah istilahnya bagi dunia, termasuk umat Tuhan di dalamnya. Nah aku tidak tahu kapan tepatnya itu akan mulai terjadi. Yang aku yakini kelihatannya hal ini menjadi sebuah hal yang urgent untuk diberitahukan supaya umat Tuhan bisa berjaga-jaga. Yang aku yakini seperti itu. Dan terus terang aku nggak tahu ya kejadiannya itu bakal terjadi kapan, tapi itu akan menjadi sesuatu yang sulit gitu bagi umat manusia di ke depan hari itu. Nah, aku juga mendapatkan ayat ini di bulan-bulan April juga ya,
dari Tuhan, yaitu mengenai di Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi ini untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Nah, seminggu setelah kejadian ini berturut-turut aku mendapat konfirmasi ya dari Tuhan. Pertama, aku mendapat video dan berita mengenai Menteri Keuangan kita ya, Sri Mulyani, mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan oleh virus corona ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 97-98. Ini yang sedang diupayakan oleh seluruh negara, yaitu agar jangan sampai kondisi ini menyebabkan ekonomi, krisis sosial, keuangan makin drop gitu ya. Dan menurut Sri Mulyani juga kami sedang mencoba untuk menanggulangi krisis kesehatan agar tidak menimbulkan spillover gitu ya pada waktu di berita itu ya. Ia tak memungkiri pertumbuhan ekonomi di banyak negara akan mengalami kontraksi, termasuk ekonomi di Indonesia, yang pada proyeksinya saat ini hanya akan mampu bertumbuh di 2,5% di tahun 2020 ini. Nah, konfirmasi kedua, salah seorang pakar ekonomi Indonesia menyatakan bahwa dunia sekarang sedang mengalami krisis finansial akibat wabah dan diberlakukannya lockdown. Ke depan bakal terjadi krisis ekonomi yang hebat. Ini salah seorang ekonom yang cukup terkenal juga ya yang berbicara ini. Terus di sebuah talk show di radio, lagi setir mobil aku waktu itu, aku pun mendengar seorang pakar atau ahli pangan juga mengatakan bahwa kesulitan pangan akibat gagal panen disebabkan oleh cuaca ekstrim dan lahan yang tidak subur, menyebabkan pemerintah harus segera membuat skenario alias plan B agar tidak terjadi kekurangan pangan gitu ya. Seperti itu dia di talk show tersebut mengingatkan. Nah, di India tiba-tiba muncul banyak belalang yang merusak pangan gitu ya di beberapa waktu lalu ya. Terus di berbagai tempat di Indo terjadi gempa bumi, angin puting beliung, terus banjir melanda di beberapa tempat di Indonesia ya. BNPB itu mencatat 1.300 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, merenggut 188 jiwa dan kerusakan bangunan yang hebat. Nah, konfirmasi ke-6, Menaker merilis sekitar 3 juta karyawan terkena PHK akibat pandemi COVID-19 ini. Terus konfirmasi ke-7, banyak perusahaan yang gulung tikar, termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan besar yang aku lihat ya di berita-berita gitu ya. Karena terus terang berita-berita banyak kan mengenai COVID-19, jadi berita-berita yang betul-betul kita harus waspadai itu seperti tersembunyi gitu. Nah, terus konfirmasi ke-8, telah di-launch artificial intelligence yang ditanam di belakang kepala gitu ya. Itu kalau kalian nonton filmnya Iron Man gitu ya, jadi manusia itu akan ditanamin kayak semacam microchip gitu ya. Terus dia bisa mendownload sesuatu ya, jadi intinya manusia itu akan seperti robot gitu ya, istilahnya di combine lah. Jadi kemungkinan ya, jadi sistem daily society itu akan semakin parah lah ya kelihatannya ke depan itu. Nah, terus bakal segera diadopsi juga robotics ya oleh company besar ya. Dan ini akan masif ya ke depan, bakal cepat
peralihannya kayak shifting gitu ya. Jadi peralihannya itu akan benar-benar cepat gitu, percepatan. Nah, artinya nubuatan firman Tuhan mengenai krisis ekonomi ini sedang digenapi dan kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin bisa 3,5 tahun ke depan akan terus berlangsung masa sukar ini, menjelang masa sukar lebih hebat lagi di tatanan dunia baru ya, yang bakal diberlakukan segera, yang mungkin dalam sekejap mata ya mungkin ya. Jadi yang kita tidak pernah menyadari mungkin ya. Dan waspada aja dan berjaga-jaga karena waktunya memang sudah dekat. Tidak akan pernah ada yang menyadari waktu itu karena waktunya akan semakin singkat. Nah, pesan dari saya, jangan lupa jika saudara-saudara atau teman-teman yang menonton nih ya mendapatkan berkat materi, coba di tahun ini simpanlah baik-baik, terus agar di masa sukar nanti kalian bisa banyak menolong jiwa-jiwa. Dan ini bicara tuayan ya, jadi jangan disimpan terus dimakan sendiri, karena Tuhan menginginkan banyak tuayan di akhir zaman ini, di era istilahnya era gereja terakhir ini. Jadi kita tidak akan pernah tahu ke depan seperti apa, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan aku pun tidak tahu, ini cuma istilahnya Roh Kudus ingin istilahnya memberikan pesan kepada umatnya agar ya melalui aku sendiri seperti itu. Nah, entah ini dinamakan masa tribulasi yang seperti tertulis di Alkitab, I don't know about that, tetapi melihat situasi dunia dan situasi penggenapan Alkitab yang kelihatannya sudah seirama, ya bisa saja ini memang kita sudah masuk enter di masa tribulasi. Who knows, hanya Tuhan yang tahu. Bersiap-siaplah ketika ada pembinasa keji atau antikris yang dituliskan muncul, berarti kalian sudah ada di masa kesusahan besar. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai kalian kehabisan minyak di masa-masa seperti ini. Jangan sampai kalian tertinggal. Nah, teman-teman, saya pun akan mendoakan kalian selalu. Tulis aja di komen jika ingin didoain oleh aku ya. Semoga teman-teman semua mendapat kekuatan dari hal ini. Jangan takut, karena yang bakal ditimpa murka itu adalah orang-orang fasik, orang-orang jahat. Nah, terakhir adalah saya mendapat berita dari sebuah media kredibel yang biasa mengangkat topik-topik secret ya, atau behind unique culture, kayak semacam gitu ya. Kalau orang-orang kaya di dunia ini sudah mempersiapkan bunker-bunker di berbagai belahan dunia untuk persiapan hari kiamat. Nah, mereka mempersiapkan hal ini dari situasi yang bakal terjadi, chaos atau chaotic situation yang bakal terjadi ke depan yang diakibatkan oleh krisis. Nah, mungkin juga ke depan konflik perang akan terjadi, who knows. Terus juga wabah lainnya. Makanya orang-orang tersebut sudah mempersiapkan itu semua. So, kalian anak-anak Tuhan juga harus mempersiapkan. Jadi, so we have to be prepare ya guys. Terus berdoa dan terus berjaga-jaga. Lakukan kehendak Bapa di sorga di masa sekarang ini. Jangan terikat dengan dunia, itu yang terpenting. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.